Keamanan transportasi kita dipertanyakan. Belajar dari insiden kereta Bekasi. Halo rekan-rekan di The Berita. Kembali lagi bersama kami. Belum hilang dari ingatan kita, dentuman keras yang terjadi di Bekasi beberapa waktu lalu. Sebuah insiden yang melibatkan transportasi kebanggaan kita, kereta api. Kecelakaan ini bukan sekadar angka dalam statistik, tapi menjadi alarm keras bagi kita semua. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan perbaikan dilakukan, tapi seberapa aman sebenarnya kita saat melintasi jalur besi ini. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam. Apakah keamanan transportasi publik kita sudah benar-benar terjamin? Ataukah kita hanya sedang menunggu giliran untuk kecelakaan berikutnya? Insiden di Bekasi yang melibatkan kereta api menunjukkan sebuah pola yang mengkhawatirkan. Meskipun teknologi perkereta-apian kita terus berkembang, dari KRL komuter lain hingga kereta cepat, masalah klasik di perlintasan sebidang dan koordinasi operasional masih menjadi lubang hitam yang mematikan. Data menunjukkan bahwa perlintasan liar dan kurangnya palang pintu otomatis menjadi penyumbang terbesar kecelakaan. Di Bekasi sendiri, mobilitas warga yang sangat tinggi seringkali tidak sebanding dengan kesiapan infrastruktur keamanan di titik-titik rawan. Apakah kita terlalu fokus pada kecepatan, namun mengabaikan keselamatan mendasar? Setiap kali kecelakaan terjadi, narasi yang sering muncul adalah human error, entah itu kelalaian penjaga pintu atau ketidaksabaran pengguna jalan. Namun, mari kita bersikap kritis. Jika sebuah sistem terus-menerus membiarkan ruang bagi kesalahan manusia, maka ada yang salah dengan sistem tersebut. Infrastruktur kita masih banyak yang tertinggal. Bayangkan, di era digital ini, masih banyak perlintasan kereta api yang dijaga secara manual oleh sukarelawan masyarakat tanpa alat komunikasi yang memadai dengan pusat kendali. Belum lagi masalah pemeliharaan rutin pada armada dan persinyalan. Anggaran besar yang dikucurkan pemerintah harusnya tidak hanya terlihat pada kemegahan stasiun, tapi juga pada ketahanan sistem keselamatannya yang menjangkau hingga ke pelosok jalur perlintasan. Publik berhak menuntut transparansi. Evaluasi total yang dijanjikan pemerintah pasca insiden Bekasi tidak boleh hanya menjadi pemanis di media massa. Kita membutuhkan kebijakan yang konkret, misalnya percepatan penutupan perlintasan sebidang atau pembangunan flyover dan underpass di titik-titik krusial. Ini adalah masalah politik dan kebijakan publik. Bagaimana alokasi dana transportasi dialokasikan? Apakah keselamatan warga sipil menjadi prioritas utama di atas pembangunan fisik yang terlihat megah? Kita perlu melihat sinergi antara Kemenhub, pemerintah daerah, dan operator seperti KAI untuk tidak saling lempar tanggung jawab saat insiden terjadi. Belajar dari Bekasi, kita diingatkan bahwa nyawa manusia tidak bisa digantikan oleh permohonan maaf atau santunan. Keamanan transportasi adalah hak dasar setiap warga negara. Kita berharap pembenahan sistem keamanan kereta api dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, tanpa harus menunggu korban jiwa berikutnya. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan di The Berita? Apakah Anda merasa aman saat menggunakan transportasi publik saat ini? Atau Anda punya pengalaman terkait titik perlintasan yang berbahaya di lingkungan Anda? Mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Suara kita adalah kunci untuk perubahan yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan analisis tajam dari kami. Saya redaksi The Berita, sampai jumpa di video berikutnya. Dua-dua. $13.60 Pak Kumpul. Parayangan Malabar. Ini kita naik 2058. Jalur 2, 205, 82, dan 81.
Ya, ini barusan kejadian ya, tabrakan ya. Tolong nih. Ini tas gua. Alhamdulillah tas gua ketemu. Ya, malam ini KRL lagi berhenti ya di Bekasi Timur, ditabrak dari belakang. Ya Allah. Ya, korban. Masih ada yang di dalam nggak? Hah? Iya, ini bangku-bangku ya. Ya Allah. Ya Allah, kayak apa nih orang di dalamnya ya? Ini kereta apa ya ini ya? Ya, ini Argo Bromo Anggrek menabrak dari belakang KRL yang sedang berhenti. Dia akibatkan ada mobil tertemper di stasiun, di dekat stasiun Bekasi Timur. Jadi kereta Argo Bromo Anggrek ini menabrak keras dari belakang. Diperkirakan puluhan orang meninggal. Kejadian begitu cepat terjadi ya. Lokonya CC 261386 ya. Ini kondisi lokomotifnya Argo Bromo Anggrek masuk ke dalam gerbong terakhir KRL, kebanyakan wanita. Ini pasti banyak yang meninggal.